Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class with me, Miss Vidalia. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris dengan saya, Miss Vidalia. How is it going, everyone? I hope everything is going great to you and your family. Apa kabar anak-anak Miss semua? Miss berharap semuanya berjalan lancar dan sehat bagi kalian dan keluarga kalian. Stay happy, stay healthy, and stay focused on your study. Tetap jaga kesehatan, tetap happy, dan tetap fokus dalam pembelajaran kalian. And also, don't forget to always wear your mask anytime you go outside of your house. Jangan lupa selalu gunakan masker kalian jika keluar dari rumah. To wash your hand regularly. Jangan lupa juga mencuci tangan kalian secara teratur. And stay away from the crowd. Dan tetap jaga jarak dari kerumunan. Alright, as I promised last week, seperti yang Miss janjikan pada pertemuan sebelumnya, today we gonna continue our lesson to explore more in detail the example of recount text entitled The Early Life of Barack Obama. Di pertemuan kali ini kita akan membahas lebih detail lagi salah satu contoh dari recount text yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu berjudul The Early Life of Barack Obama. Sudah dibahas ya pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi pertemuan ini it should be in more detail. Pertemuan kali ini akan lebih detail lagi. So, let's go. Let's discuss this material together. Ayo kita diskusikan bersama-sama. Here is the text I provided you in the last meetings. Ini adalah salah satu contoh teks recount yang Miss berikan kepada kalian di pertemuan-pertemuan sebelumnya. The title of this text is The Early Life of Barack Obama. Kehidupan awal dari Barack Obama. But before we try to understand the content of this text in detail, let's see some vocabularies that appear there. Sebelum kita membahas lebih lanjut, lebih detail dari teks ini, ayo kita lihat vocabulary atau kosakata-kosakata yang muncul dalam teks ini. You have done this in the last meeting by playing a crossword puzzle for your assignment too. Actually, the vocabularies of this text, you have done it in crossword puzzle. Kalian sudah mengetahui teks vocabulary ini di minggu yang lalu ketika kalian main crossword puzzle atau TTS di assignment 2 kalian kemarin. So, trust me, if you understand or master those vocabularies, it will be easier for you to understand this text. Kalau kalian sudah paham, hafal, kemudian master vocabulary ini, akan sangat-sangat mudah bagi kalian untuk understand or comprehend this text. Untuk memahami teks ini akan lebih mudah kalau sudah tahu kata-kata ini. So please pay attention to how I pronounce every word. I will read for you. Saya akan bacakan satu persatu kata-kata ini untuk kalian. So please pay attention. Tolong diperhatikan baik-baik. Hukum, law, kecelakaan, accident, menghadiri atau bersekolah, attended, terpilih, in verb to, di kata kerja kedua ya, selected, memasuki, entered, menulis, writing, kembali, verb to dalam bentuk kedua, return, hanya, only, kompetisi atau perlombaan, competition, pindah, in verb to dalam bentuk kata kerja kedua, moved, orang tua, parents, awal, early, belajar atau bersekolah, studied, so it can be attended, can be studied. Bisa dua bentuk ya. Nenek dan kakek, grandparents. Kalau orang tua itu parents, kalau nenek kakek itu grandparents. Negara, country, kelulusan, graduation, menjadi dalam bentuk kata kerja kedua, became, kehidupan, life, ayah tiri,
stepfather. Melihat atau bertemu, kata kerja kedua, verb to. See, kata kerja pertamanya. So, kata kerja keduanya. Hingga, until. Kemudian, then, lahir, born. Agustus, August. Perceraian, divorce. Sekali, once. Tahun, year. Law, accident. Attended, selected, entered, writing, return, only, competition, moved, parents, early, studied, grandparents, country, graduation, became, life, stepfather, so, until, then, born, August, divorce, once, year. So those vocabularies are appeared in the text of early life of Barack Obama. Kosakata inilah yang akan muncul di dalam teks The Early Life of Barack Obama. As I mentioned before, if you understand those vocabularies, it will be easier for you to understand the text. Percayalah, kalau kalian sudah paham ini semua, teks-teks ini atau vocabulary ini, akan sangat lebih mudah bagi kalian untuk paham isi teks Barack Obama ini. The Early Life of Barack Obama. Kehidupan awal Mr. Barack Obama. Barack Obama was born on August 4, 1961 in Honolulu, Hawaii. Barack Obama lahir pada tanggal 4 Agustus 1961 di kota Honolulu, Hawaii. Tahu ya Hawaii di mana ya, di negaranya, yaitu di USA, United States of America, di Amerika Serikat. His father was a Kenyan. Nama ayahnya adalah seorang yang berasal dari Kenya, named Barack Obama Senior, yang bernama Barack Obama Senior. His mother was a white American. Ibunya adalah seorang warga Amerika berkulit putih, named Anne Dunham, yang bernama Anne Dunham. His parents, orang tuanya, yaitu Barack Obama Senior dan Anne Dunham, separated, berpisah when he was 2 years old. Ketika dia berumur 2 tahun. Tahu ya, he ini adalah dia laki-laki yang merujuk kepada Barack Obama. So, orang tuanya berpisah ketika dia berumur 2 tahun. And later this divorce, dan kemudian bercerai. His father returned to Kenya. Ayahnya return itu kembali ke Kenya. And saw him only once more before he died in automobile accident in 1982. Dan hanya bertemu atau saw dengan Barack Obama once sekali before he died, sebelum dia meninggal di kecelakaan mobil tahun 1982. After the divorce, masih ingat divorce tadi apa? Kita cek di sini ya. Nomor 19, divorce itu adalah perceraian. So, after the divorce, setelah perceraian itu, Obama's mother then married an Indonesian. Ibunya Barack Obama, siapa namanya tadi? Itu Anne Dunham, menikah dengan seorang Indonesia yang bernama Lolo Suntoro. The family, keluarga ini, yaitu Barack Obama, ibunya dan Lolo Suntoro, ayah tirinya itu, moved to his stepfather's home country in 1967. Mereka pindah ke negara ayah tirinya, yaitu Indonesia, pada tahun 1967. Obama attended local schools in Jakarta. Obama bersekolah di sekolah lokal di Jakarta until he was 10 years old. Sampai dia berumur 10 years old, 10 tahun. Obama returned to Honolulu in 1971. Setelah
berumur 10 tahun, dia kembali ke Honolulu pada tahun 1971. He lived with his maternal grandparents. Dia tinggal dengan orang tua dengan kakek neneknya di pihak ibunya, maternal grandparents, until his graduation from high school in 1979, sampai dia graduation. Masih ingat graduation tadi apa? Kita cek ya. Ini dia nomor 6. Sampai lulus. Sampai lulus from high school dari SMA pada tahun 1979. Jadi dia pindah dari Indonesia ke Honolulu, balik ke Honolulu tahun 1971. Dia tinggal dengan siapa? Yaitu dengan maternal grandparents-nya atau kakek neneknya di sebelah ibunya, di pihak ibunya, sampai dia tamat SMA, graduation from high school tahun 79. After that, setelah itu Obama moved to Los Angeles. Obama pindah lagi ke Los Angeles and studied at Occidental College for 2 years. Kemudian setamat SMA, high school tadi, dia pindah ke Los Angeles dan belajar di College Occidental. Nama college-nya atau tempat kuliahnya yaitu Occidental College selama 2 tahun. He then transferred to Columbia University in New York City. Setelah tamat dari Occidental College itu, dia pindah ke Columbia University di New York City, di kota New York. Obama entered Harvard Law School in late 1988. Pada tahun 1988, Obama masuk ke sekolah hukum di Harvard. Harvard ini salah satu universitas terbesar atau terbagus di dunia ya. He was selected as an editor of the Law Review based on his grade on writing competition. Dia selected. Apa tadi selected? Ada nomor 8, yaitu selected itu terpilih ya. He was selected, dia terpilih as an editor, sebagai seorang editor, di mana yaitu Law Review, pada editor sebagai Law Review berdasarkan nilai dan kompetisi menulis. Jadi ketika dia di Law School of Harvard tadi, dia nilainya bagus, kemudian dia menang juga di kompetisi menulis, writing competition. Makanya dia terpilih jadi editor di Law Review tersebut. In 1990, tahun 1990, he became the first black president of Harvard Law Review. Tahun 1990 dia masih kuliah di sana di Harvard tadi. Dia masih kuliah di sana, kemudian dia terpilih sebagai presiden dari Harvard Law Review, orang hitam pertama yang terpilih sebagai presiden of Harvard Law Review tersebut. He graduated with JD magna cum laude from Harvard in 1989. In 1989, dia tamat di JD magna dia tamat di Harvard Law School itu pada tahun 1989 dengan peringkat atau dengan prestasi magna cum laude dengan nilai yang bagus. Okay, so this is early life of Barack Obama, mulai dari dia lahir, kemudian siapa ayahnya, siapa ibunya, kemudian apa yang terjadi pada ayahnya. Ayahnya meninggal tahun 1982 ya, akibat kecelakaan. Ayah dan ibunya sudah berpisah, separated, kemudian ayahnya pindah ke Kenya sebelum dia meninggal. Kemudian setelah mereka berpisah, ayahnya meninggal, ibunya menikah dengan orang Indonesia namanya Lolo Suntoro. Kemudian tahun 67, Barack Obama and his mother moved to Indonesia, and then Obama attended local school in Jakarta. Dia pernah bersekolah di Jakarta sampai dia berumur 10 tahun. Setelah berumur 10 tahun, he returned to Honolulu. Dia kembali ke Honolulu, ke Amerika Serikat tahun 1971. Dengan siapa dia tinggal sana? He lived with his maternal grandparents. Dia tinggal dengan orang tua dari ibunya, kakek neneknya di pihak ibunya, sampai dia graduate from high school, sampai dia tamat di high school atau SMA pada tahun 79. Setelah itu Obama pindah ke Los Angeles dan bersekolah di Occidental College for 2 years, selama 2 tahun. Setelah tamat dari college ini, dia kemudian bersekolah di Columbia University, di mana letaknya di New York City.
New York City. Kemudian prestasi-prestasi dia pernah masuk ke law school, Harvard Law School tahun 1988, kemudian terpilih jadi editor di Law Review di sana karena dia menang dari kompetisi menulis. Tahun 1990 dia terpilih jadi orang hitam pertama sebagai presiden dari Harvard Law Review tersebut. Dia tamat dengan peringkat JD magna cum laude dengan IPK tertinggi, nilai yang tinggi di Harvard tersebut tahun 1989. So, this is one of recount text example. Teks ini adalah salah satu contoh teks recount, contoh dari teks recount berjudul The Early Life of Barack Obama. Alright, after we learn and review and discuss the detail of that example, now please try to find out the social function of this text. Sekarang kita cek apa social function dari teks Barack Obama tadi. Kira-kira social functionnya apa? Fungsinya apa ini? Untuk apa kita baca ini? Untuk apa sih penulis menulis teks ini? Sudah kita bahas ya di assignment 1 dulu, yang pertama dulu. Di tugas pertama kalian sebenarnya udah melaksanakan ini. Yes, the social function of this text is to inform the readers about the early life of Barack Obama. Jadi kalau nanti ditanya social function dari teks recount itu apa? Ini dia. To inform the readers about titik-titik. Untuk menginformasikan kepada pembaca readers tentang titik-titik. Berhubung teks tadi adalah mengenai kehidupan awal dari Barack Obama, makanya kita buat di sini to inform the readers about the early life of Barack Obama. Untuk menginformasikan kepada pembaca tentang kehidupan awal dari Barack Obama. Jadi dia termasuk dalam recount text ya. Next is the generic structure. Nah, kita baca teks ini sudah, kemudian now find out the generic structure of this text. Generic structure adalah struktur umum. Paragraf 1 disebut apa, paragraf 2 disebut apa, ketiga disebut apa, 4 juga disebut apa. And this also you have done it in your assignment 1. Masih ingat ya, di assignment 1 tugas pertama di GC sudah kalian laksanakan ini, right? So what is the first part called? Bagian pertama atau paragraf pertama ini sebut dengan apa? Yes, that's correct. That is orientation. Paragraf pertama atau bagian pertama dari teks recount bernama orientation. Okay, let's go to the second part. Bagian keduanya apa ini kira-kira? Ini cerita dia mulai dari ibunya menikah dengan orang Indonesia sampai ke dia kuliah di Columbia, kemudian sampai ke Harvard. Ini adalah inti dari cerita dari teks recount ini, and that is called, this part is called events. Bagian tengah atau bagian inti dari teks ini disebut dengan events, berisi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam teks tersebut yang diceritakan secara beruntut. Kan diceritakan mulai dari dia lahir, kemudian dia pindah ke Indonesia dan sebagainya. And the last part of this recount text is called reorientation. Jika ada pembukaan di orientation, pasti ada penutup di reorientation. Di sini sebutkan akhirnya dia tamat di Harvard dengan peringkat magna cum laude tahun 1989. Jadi bagian ini disebutlah dengan reorientation. Orientation itu pembukaan di bagian pertama, events itu adalah bagian tengah atau bagian inti dari cerita tersebut, berisi peristiwa-peristiwa yang terjadi secara runtut, and the closing is called reorientation. Bagian akhirnya atau penutupnya disebut dengan reorientation. That is generic structure of this text. Ini adalah struktur umum atau generic structure di teks ini. The last part is what we call language features of recount text. Jadi kebahasan dari recount text yang muncul dalam teks tadi. Kita lihat bersama ya. Using specific names of the people, menggunakan nama yang spesifik dari orang-orang yang terlibat in the biography. Jadi teks ini kan recount text, tapi jenisnya adalah biography. Contohnya, nama-nama orang yang muncul sana ada Barack Obama, ada Endenham, ada Barack Obama Senior, ada Lolo Suntoro dan sebagainya. Itu merupakan
ciri-ciri dari text recount atau biography recount text. The second one is using simple past. Simple past ini adalah tata bahasa dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menyatakan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau atau keadaan-keadaan yang terjadi pada masa lampau. Contohnya atau ciri-cirinya, kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk kedua. Makanya di vocabulary study banyak kata-kata kerja yang dipakai merupakan kata kerja bentuk kedua. Kemudian kalau tidak ada kata kerja tidak ada kata kerja dalam kalimat-kalimat tersebut, kita menggunakan to be. To be-nya hanya ada dua, yaitu was dengan were. So for example, ada kalimat begini dalam teks itu. Obama returned to Honolulu in 1971. Ada kata kerja return di sini. Return ini adalah kata kerja bentuk kedua dari return tanpa ed. Jadi kalimat ini merupakan kalimat dalam bentuk simple past. And also Barack Obama was born in Honolulu. Barack Obama telah lahirnya di Honolulu. Ada to be was, itu juga adalah ciri-ciri dari simple past. Simple past ini adalah ciri-ciri dari text recount atau biography recount text. Number 3, using action verb, menggunakan kata kerja. Seperti yang Miss bilang tadi, karena kejadian ini terjadi pada masa lampau, tentu saja kata kerja dipakai adalah kata kerja bentuk kedua. Contoh, for example, he did different types of job before he settled as highly successful lawyer. Ada kata kerja did, ada settle. Juga mungkin ada beberapa kata kerja yang muncul di sini. Ada married, ini kata kerja bentuk kedua. Ada so, itu kata kerja kedua juga. Ada return dan lain sebagainya. Right? And the last one is using time sequence. Ada kata-kata sambung seperti when, after that, then, lain sebagainya, yang menyatakan bahwa menyambung satu kalimat dengan kalimat selanjutnya. Contoh, his father died when he was 6 years old. Ayahnya meninggal ketika dia berumur 6 tahun. After that, he moved to Hawaii. After that, setelah itu dia pindah ke Hawaii. Jadi yang kata-kata yang Miss garis bawahi ini merupakan time sequence signal atau kata-kata yang menyatakan menyambung satu kalimat dengan kalimat lainnya. Alright, I think that's all for our material today. Miss kira ini adalah materi kita hari ini. Cukup sekian materi kita hari ini. I hope you have already comprehend the content of this text. Miss berharap kalian sudah paham mengenai recount text, biography recount text, termasuk social functionnya apa, generic structure-nya, language feature, and also the detailed content of the early life of Barack Obama. Juga termasuk isi dari teks the early life of Barack Obama tadi. Please reread this material and also our last material. Silahkan dibaca-baca lagi di rumah this week, full of this week, selama seminggu ini. Baca lagi atau pasang lagi video ini, kemudian play lagi video yang Miss pernah kasih sebelumnya, and then reread, relearn, baca lagi, pelajari lagi at home for this week selama seminggu ini. And then next week dan minggu depan, I will give you some questions in our mini quiz related to this text. So please prepare yourself for our next week's mini quiz. Minggu depan akan Miss kasihkan kepada kalian beberapa pertanyaan di mini quiz kita terkait dengan biography recount text ini dan juga mengenai early life of Barack Obama. Okay? Tolong persiapkan diri kalian untuk quiz minggu depan. Thank you so much for your participation in this meeting. Terima kasih atas partisipasi kalian pada pertemuan ini. Stay happy, and stay focused on your study. Tetap jaga kesehatan, tetap happy, dan tetap fokus untuk belajar. Okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.